Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa lagi dalam program belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Bersama saya Muhammad Muhni Tasnim, Pak Guru, sehari-hari bertugas di SMP Katolik Santa Maria. Kali ini kita akan belajar matematika. Jadi adik-adik sekalian di rumah bisa mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Kita akan belajar matematika tentang materi segitiga. Sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi adik-adik bisa perhatikan tampilan slide yang ada tentang bangun datar segitiga. Di sini ada materi kelas 7 SMP. Jadi materi untuk segitiga ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas SD, mungkin di kelas 5 atau di kelas 6, tetapi di tingkat SMP dipertegas lagi pembahasan tentang segitiga ini. Nah, sekarang pernahkah adik-adik melihat bentuk permukaan benda yang berbentuk segitiga? Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentu saja banyak sekali benda yang berbentuk segitiga. Ya. Apa contohnya? Bisa disebutkan mungkin sebelum next? Ya, bagus. Kita cek. Yang pertama seperti ini. Jadi ini adalah bentuk susunan kartu. Kita lihat di sini ternyata membentuk segitiga ya di sini. Jadi adik-adik sekalian bisa lihat tampilan di layar monitor. Ada dua orang anak, satu orang anak memvideo atau memfoto, kemudian satu orang anak menyusun kartu tersebut, ternyata berbentuk segitiga yang besar ya. Jadi ada segitiga-segitiga kecil dari hasil tumpukan kartu, kemudian bergabung menjadi segitiga yang sangat besar, seperti itu. Kemudian, mungkin adik-adik sering sekali melihat bentuk-bentuk yang ada di layar adik-adik sekalian. Di situ ada tenda. Tenda di sini bagian depannya membentuk segitiga, ya segitiga AMC ya untuk segitiga yang besarnya. Kemudian segitiga AMP untuk segitiga yang kecil dan segitiga APC ya pada pintu tenda tersebut. Lalu di bagian bawahnya adik-adik bisa lihat di situ ada layar kapal. Ternyata membentuk
sebuah segitiga. Lalu di foto sebelah kanan, adik-adik bisa lihat bagian depan atap dari rumah adat tersebut ternyata membentuk sebuah segitiga. Seperti itu. Ya, jadi ternyata dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari mungkin atau kita sadari, kita bisa melihat banyak sekali bentuk-bentuk dari bangun datar segitiga. Nah, ini lagi selanjutnya. Ya, jadi mungkin yang sedang berpuasa ini tidak usah lama-lama saya tayangkan ya. Ini kue berbentuk segitiga. Ya, seperti itu. Selanjutnya, apa sih itu segitiga? Jadi, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Ya, jadi ada juga yang menyebutkan bahwa segitiga adalah kurva tertutup yang memiliki 3 sisi, berbentuk garis lurus dan memiliki 3 buah titik sudut. Ya, jadi sesuai dengan gambar-gambar yang tadi ya, bisa dilihat mungkin yang di pintu tenda yang tadi, di situ ada 3 sisi, yaitu kalau dikasih nama sisi AC, sisi MC, dan sisi MA. Kemudian memiliki 3 sudut juga, sudut A, sudut C, dan sudut M pada gambar tenda tadi. Nah, langsung saja kita lanjut. Jadi materi semester genap untuk kurikulum 2013 ada kurang lebih 5 bab ya di sini. Perbandingan, aritmetika sosial, sudut dan garis sejajar, bangun datar, dan statistika. Ya, kita berada di bab yang keempat sekarang, bangun datar, di mana pekan-pekan sebelumnya ada Bapak dan Ibu guru yang sudah menjelaskan di sini juga tentang bangun datar segi 4. Jadi sekarang kita masuk di bangun datar yang berbentuk segitiga. Ya, jadi adik-adik sekalian, ini adalah sub materi pembelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama, mengenal apa itu segitiga ya. Sebelumnya tadi kita sudah melihat berbagai bentuk dan pengertian dari segitiga. Kemudian yang kedua, jenis-jenis segitiga atau klasifikasi dari segitiga. Jadi segitiga ini terbagi dengan berbagai jenis ya. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat dari segitiga mungkin sekaligus nanti dijelaskan dengan jenis segitiganya. Kemudian yang keempat, sudut di dalam segitiga. Kemudian yang kelima, keliling dan luas segitiga. Dan yang keenam, garis istimewa yang dimiliki oleh segitiga. Jadi ini sub materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Langsung saja kita masuk ke sub materi yang pertama ya. Jadi boleh diperhatikan, selain kita mengenal tadi berbagai bentuk-bentuk segitiga, sekarang kita mencoba menjawab pertanyaan. Apakah sebuah segitiga bisa memiliki sembarang ukuran? Di sini, ya misalkan ada 3 buah segitiga dengan ukuran panjang 3 cm, 2 cm, dan 7 cm. Ya. Dapatkah ketiga garis tersebut membentuk sebuah segitiga? Nah, jadi ini adalah sebuah pertanyaan. Kira-kira dapatkah 3 buah garis dengan ukuran 3 cm, 2 cm, dengan 7 cm membentuk sebuah segitiga? Ya.
Tidak bisa batulis ini. Boleh mau ini dulu ini, atur. Tidak sama DP itu dengan ini. So, ada coba. Jadi apakah segitiga memiliki sembarang ukuran? Misalkan 3 buah garis dengan ukuran 3 cm, 2 cm, dan 7 cm. Dapatkah ketiga garis tersebut membentuk sebuah segitiga? Jadi secara logika, misalnya kita gambar garis yang 7 cm. Kira-kira seperti ini panjangnya untuk 7 cm. Lalu garis yang 2 cm. Dan garis yang 3 cm. Maka garis ini tidak akan bisa membentuk sebuah segitiga. Ya, jadi ini tidak akan sampai. Paling jauh garis ini bisanya cuma sampai di bagian ini, atau paling jauh cuma bisa sampai di bagian yang itu. Jadi tidak akan bisa terbentuk sebuah segitiga. Lalu bagaimana ukuran panjang dari garis sehingga bisa membentuk sebuah segitiga? Jadi otomatis untuk 2 dan 3 ini kita harus perpanjang sehingga bisa bertemu. Panjangnya berapa? Ya, jadi panjangnya harus jika dijumlahkan harus lebih besar daripada yang 7 cm. Seperti itu. Ya, jadi misalnya diganti di sini untuk 3 kita ganti dengan 4. Lalu 2 kita ganti dengan 5 misalnya. Ya, jadi ini pasti sudah bisa membentuk sebuah segitiga. Ini 4 cm. Yang di bawah 7 cm, misalnya seperti ini, otomatis 5 cm sudah mencukupi untuk membentuk sebuah segitiga seperti itu. Jadi, sebuah segitiga dapat terbentuk hanya jika jumlah dua sisi yang pendek lebih besar nilainya daripada sisi yang terpanjang, seperti itu. Untuk poin yang pertama, kita sudah selesai mengenal bentuk segitiga ya, sudah dari awal tadi tentang pengertiannya, kemudian bentuk segitiga dalam kehidupan sehari-hari, kemudian tadi syarat untuk bisa membentuk sebuah bangun segitiga. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, jenis-jenis dan sifat segitiga. Ya, jadi ada 2 macam cara untuk menggolongkannya. Yang pertama, berdasarkan panjang sisi-sisinya. Ini sudah dipelajari juga di sekolah dasar. Jadi untuk penggolongan berdasarkan panjang sisi, ada 3 jenis segitiga. Yang pertama, segitiga sama sisi. Yang kedua, segitiga sama kaki. Dan yang ketiga, segitiga sembarang. Jadi untuk segitiga sama sisi,
ciri-cirinya ketiga sisinya sama panjang. Jadi di sini ada kode garis warna hitam, ada 3, menandakan ketiga sisi dari segitiga tersebut sama panjang. Lalu di sini menyebabkan sudutnya menjadi 60 derajat ya. Jadi sebentar di poin selanjutnya kita bahas mengapa bisa 60 derajat. Lalu untuk segitiga sama kaki, ini menyebabkan kaki yang kiri dan kaki yang kanan ya yang diberi tanda garis hitam ini dia adalah sama. Jadi dia disebut segitiga sama kaki, lalu sudut yang di sini sama. Sudut kiri dan kanan. Lalu untuk segitiga sembarang, di sini ada 3 macam sisi yang semuanya berbeda ukurannya. Sudutnya juga ada 3, berbeda besar sudutnya. Seperti itu. Jadi untuk segitiga sembarang ini tidak ada panjang sisi yang sama dan tidak ada besar sudut yang sama. Seperti itu. Nah, ini adalah penggolongan atau pengklasifikasian atau jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang kedua, ini ada 3 lagi berdasarkan besar sudutnya. Jadi adik-adik bisa lihat di sini ada 3 juga jenis segitiganya. Yang pertama segitiga siku-siku. Yang kedua segitiga tumpul. Dan yang ketiga segitiga lancip. Ya. Mengapa disebut dengan segitiga siku-siku? Ya, karena ada salah satu sisinya yang membentuk sudut 90 derajat sehingga disebut segitiga siku-siku. Salah satu saja ya. Kalau ketiganya membentuk siku-siku sudah bukan segitiga jadinya, dia bisa jadi persegi. Lalu yang kedua, segitiga yang tumpul. Segitiga tumpul sama dengan yang tadi, cuma bedanya salah satu sisinya lebih besar dari 90 derajat. Itu disebut dengan segitiga tumpul. Dan yang terakhir, segitiga lancip, di mana ketiga sisinya lebih kecil dari 90 derajat. Jadi kalau segitiga siku-siku dan segitiga tumpul, cukup satu sisi saja yang siku-siku dan tumpul. Tapi untuk segitiga lancip, ketiga sisinya harus lancip. Jadi ini adalah jenis-jenis segitiga, kemudian penggolongan sifat-sifatnya. Seperti itu. Selanjutnya, ya. Untuk materi selanjutnya terkait dengan sudut. Jadi di dalam segitiga itu, bagaimana kita amati tadi di bagian awal, ada 3 buah sudut. Ya, lalu bagaimana sifat atau bagaimana sudut dalam segitiga ini? Perhatikan di layar. Ya, di sini ada sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC. Ya, segitiga ABC. Diberi kode masing-masing ada yang bentuk bulat kosong ya, kemudian ada yang bentuk bulat berisi hitam, lalu ada yang berbentuk bintang. Jadi ada 3 jenis sudutnya. Kalau sudut ini dipotong atau digunting di sebelah sini, membentuk seperti ini. Lalu digunting di sebelah sini ya, membentuk ini bintang yang bawah, lalu digunting yang atas seperti ini, membentuk seperti ini. Jadi 3 potongan tersebut kalau disusun maka menjadi bentuk seperti ini. Jadi sudutnya bergabung membentuk garis lurus seperti ini ya. Ya, jadi dengan melihat bentuk tersebut maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudut lurus atau sudut berpelurus besarnya 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, maka kita bisa simpulkan jumlah sudut-sudut
pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Ya, jika sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C, maka jumlahnya pasti 180 derajat. Ya, jadi nanti kalau kita bekerja, kemudian ada soal ya. Misalnya di sini diberi nilai, kita bisa temukan. Oke, kita sebelum kita lanjut, kita break dulu. Ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kembali lagi bersama Mimosa TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Ya, sebelum break tadi kita sudah membahas sampai di poin yang ketiga tentang sudut dalam segitiga. Ya, jadi sekarang kita akan lanjut tentang contoh-contoh soalnya ya. Jadi adik-adik bisa perhatikan di layar masing-masing, di layar televisi masing-masing. Misalnya kita beri contoh di sini. Sebuah segitiga dengan ukuran sudut yang berbeda-beda di ketiga sisinya ya. Yang pertama misalnya kita beri ukuran sudut 30 cm. Lalu yang satunya 80 cm
dan yang lainnya tidak diketahui. Bagaimana cara kita menemukan berapakah panjang dari sisi dari segitiga tersebut? Ya, bisa dilihat di layar masing-masing. Misalnya di sini kita beri ukuran 30 derajat ya. Lalu di sini 80 derajat atau 70 derajat boleh. Berapakah besar sudut B? Ya, dengan menggunakan rumus atau jumlah sudut pada segitiga, kita bisa mengetahui bahwa sudut A yaitu 70 derajat dijumlahkan dengan sudut B yang belum diketahui, dijumlahkan dengan sudut C 30 derajat, hasilnya harus 180 derajat. Jadi di sini sisa kita jumlahkan 70 dengan 30, maka hasilnya 100 derajat ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Sehingga kita bisa menuliskan untuk sudut B 100 derajat ditambah dengan berapa derajat untuk mendapatkan 180 derajat. Jadi tentu saja 180 derajat kita kurangi dengan 100 derajat, maka ketemulah 80 derajat. Ya, jadi seperti ini salah satu contoh simple untuk sudut dalam segitiga. Untuk soal pengembangan lebih lanjut, sebentar kita akan cek di soal-soal ya. Jadi kita selesaikan dulu untuk materinya. Selanjutnya, setelah tadi poin pertama mengenal segitiga, yang kedua jenis-jenis segitiga ya, yang ada dua macam, lalu sifat-sifat segitiga, kemudian sudut dalam segitiga, maka kita masuk ke poin kelima tentang keliling dan luas segitiga. Ya, jadi di sini adik-adik bisa lihat untuk keliling, ya jadi seperti biasanya yang dimaksud dengan keliling adalah bagian-bagian luar dari sebuah bangun. Ya, jadi di sini ada ABC. Kita diminta untuk mencari kelilingnya, maka kita sisa menjumlahkan berapa ukuran untuk A ditambah dengan B lalu ditambah dengan C. Jadi cukup mudah. Misalnya kita beri ukuran di sini panjangnya 12 cm. Lalu untuk B kita beri ukuran di sini 13 cm. Yang C juga 13 cm. Bagaimana cara mencari kelilingnya? Sisa kita jumlahkan A ditambah B ditambah C, maka 12 ditambah dengan 13 ditambah dengan 13, maka hasilnya sama dengan 10 tambah 10 tambah 10, supaya mudah dulu, dapat 30, lalu ditambah dengan satuannya 30 ditambah dengan 8. Jadi 38 cm untuk keliling segitiga tersebut. Ya, jadi untuk modifikasi soal untuk keliling bisa dalam bentuk soal cerita ataupun dalam bentuk salah satu sisinya tidak diketahui. Misalnya hanya diketahui bahwa dia adalah segitiga sama kaki. Jadi cuma diberi ukuran misalnya 6 dengan 7. Jadi kita tidak mengetahui berapa ukuran yang satunya, tapi kita diminta untuk menemukan kelilingnya. Maka dengan mengetahui bahwa ini segitiga sama kaki, maka kita mengetahui juga bahwa di situ panjangnya juga 7. Sehingga untuk mencari kelilingnya sisa dijumlahkan 6 tambah 7 ditambah 7. Oke adik-adik, saya rasa untuk ini Pak Guru rasa mudah ya. Jadi adik-adik saya yakin bisa. Lalu yang kedua, kita masuk ke luas. Ya, jadi bagaimana untuk luas segitiga? Ya, jadi kita perhatikan untuk luas
di sini luasnya adalah 1/2 dikali A dikali T. Nah, apakah itu A? A itu adalah alas. Lalu T itu adalah tinggi. Jadi B dengan C tidak digunakan untuk mencari luas. Jadi cuma yang dipakai adalah alas dan tingginya. Jadi nanti misalnya diberi contoh soal dengan ukuran A 12 cm, kemudian T misalnya ya di sini diberi 13 cm juga. Sebenarnya tidak mungkin 13 ya, misalnya kita coba 10. Dengan alas 12 cm, kemudian dengan tinggi 10 cm, berapakah luasnya? Jadi sisa kita masukkan ke dalam rumus, 1/2 dikali alas dikali dengan tinggi. Ya, jadi 1/2 dikali 12 dikali 10. Bagaimana cara menyelesaikannya? Boleh 12 dikali 10 dulu baru dibagi 2. Boleh juga 12 dulu dibagi 2. Atau 10 dulu yang dibagi 2. Ya, jadi kita coba bagi yang lebih mudah, 12 kita bagi 2. Jadi 1, 12-nya menjadi 6. Jadi tersisa 6 kali 10. Maka jawabannya 60 cm pangkat 2 atau cm kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk modifikasi dari soal luas lingkaran ini, kalau di kelas 8 sudah masuk namanya teorema Pitagoras. Tetapi untuk kelas 7, palingan untuk model modifikasinya, jika tidak diketahui salah satu sisi, kemudian diketahui di tengahnya. Jadi kita mendapatkan informasi yang lebih, lalu kita cari luasnya dengan cara bagaimana. Contohnya ya, misalnya dibuat segitiga seperti ini. Diketahui di sini 16, kemudian di sini 17, kemudian di sini 8. Atau 15 mungkin lebih masuk akal, tidak apa-apa, 8. Bagaimana cara kita menemukan luasnya? Jadi adik-adik jangan terpengaruh, yang jadi alas tidak apa-apa yang bagian atas, karena kalau segitiga ini dibalik, ini tetap jadi alas dan ini yang jadi tinggi. Jadi 17 tidak digunakan untuk mencari luasnya. Jadi alas dan tinggi. Perlu juga diketahui bahwa tinggi itu harus tegak lurus dengan alas, artinya antara tinggi dengan alas membentuk sudut 90 derajat, seperti itu. Selanjutnya, bagian terakhir, garis istimewa dalam segitiga. Jadi garis istimewa dalam segitiga ini ada 4. Yang pertama adalah garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga sehingga membagi sudut menjadi 2 sama besar. Jadi kuncinya adalah membagi sudut sama besar. Jadi ini bisa kita lihat yang dimaksud dengan garis bagi di sini adalah yang BC. Karena garis BC membagi sudut B menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi ini diberi kode titik 2 di sebelah sini menandakan bahwa sudut tersebut sama besar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya garis tinggi. Garis tinggi inilah yang tadi kita gunakan untuk menemukan luas. Jadi yang dimaksud dengan garis tinggi, garis yang tegak lurus. Jadi di sini garis tingginya adalah HE. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu sisi titik sudut segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di depannya. Jadi ini tegak lurus membentuk sudut 90 derajat di sebelah sini. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan garis tinggi.
Jadi garis bagi tadi membagi dua sudut sama besar, garis tinggi tegak lurus. Lalu ada namanya garis berat. Garis berat, garis yang ditarik dari salah satu sisi titik sudut segitiga sehingga membagi sisi di depannya sama panjang. Jadi di sini ada kode, misalnya di sini ada D ya. Panjang AD sama dengan AB. BD. Panjang AD sama panjang dengan BD. Jadi ada kode seperti ini menandakan sama panjang. Jadi garis CD disebut juga sebagai garis berat. Seperti itu. Supaya gampang mengingat, di sini AB anggap itu jungkat-jungkit ya. Dia akan seimbang kalau kiri kanan sama panjang. Seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan garis berat. Lalu yang terakhir adalah garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Jadi garis sumbu ini adalah gabungan dari garis tinggi dan garis berat. Ya, jadi dia harus tegak lurus di sini membentuk 90 derajat. Kemudian ini harus sama panjang. Ya, jadi dia tepat di tengah-tengah kemudian tegak lurus. Makanya biasanya garis sumbu tersebut tidak mengenai salah satu titik sudutnya. Biasanya dia tidak kena di A, B, atau C. Seperti itu. Jadi supaya gampang mengingat, sekali lagi untuk garis istimewa pada segitiga, bagi karena membagi sudut sama besar, tinggi karena dia tegak lurus, dia membentuk tinggi segitiga, garis berat karena dia membagi dua sisi di depannya sama panjang. Kemudian sumbu, gabungan dari garis tinggi dan berat. Seperti itu. Jadi dari poin-poin yang sudah ada, kita sudah mengenal bentuk segitiga, jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga, sudut dalam segitiga yang harus 180 derajat, keliling dan luas segitiga, lalu garis istimewa. Oke, sekarang mari kita bermain kuisis ya untuk bisa mencoba latihan-latihan soalnya. Jadi adik-adik silakan mempersiapkan gadgetnya. Kita akan bermain kuisis sambil Pak Guru siapkan dulu di sini model untuk tampilannya. Jadi adik-adik bisa klik di gadget masing-masing joinmyquiz.com ya, kemudian nanti adik-adik sisa memasukkan kode game yang diminta seperti itu. Ya, jadi ini sementara Pak Guru setting dulu untuk kuisnya. Untuk kesimpulannya ya sekali lagi, yang pertama untuk sebuah segitiga hanya bisa terbentuk atau dapat dibuat apabila dua sisi yang pendek dijumlahkan lebih besar daripada jumlah yang terpanjang. Itu yang pertama. Kemudian jenis-jenis segitiga terbagi dua, ada yang digolongkan berdasarkan panjang sisinya, yaitu segitiga sama sisi, sama kaki, dan segitiga sembarang. Lalu segitiga berdasarkan sudutnya, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Itu poin untuk sifatnya juga, kalau segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang. Untuk sama kaki, hanya dua yang sama panjang. Demikian juga dengan sudutnya. Lalu untuk sudut, dalam sebuah segitiga jumlah sudutnya 180 derajat. Kemudian yang keempat, untuk keliling segitiga kita sisa menjumlahkan ketiga buah sisinya
untuk luas 1/2 kali alas dikali tinggi. Lalu untuk garis-garis istimewa dalam segitiga terbagi 4, garis bagi karena sudutnya terbagi 2 sama besar, lalu garis tinggi yang membentuk sudut 90 derajat, lalu garis berat, ya jadi sisi di depannya menjadi sama panjang, kemudian garis sumbu di mana gabungan dari garis tinggi dan garis berat, seperti itu. Jadi sekarang kita masuk di kuisis. Jadi adik-adik perhatikan di layar televisi adik-adik sekalian. Ada menu. Adik-adik sisa klik joinmyquiz.com melalui perangkat yang adik-adik bisa pakai di rumah, bisa melalui handphone maupun melalui laptop. Jadi sudah ada satu yang bergabung, Fikar Iyabu, SMP 1 Muhammadiyah ya. Kemudian Mutia Abbas SMP 4, Jimmy SMP 1, Ferian SMP Santa Maria, Irfan. Ya, sudah 5 peserta yang bergabung. Sekali lagi untuk cara bergabung, klik joinmyquiz.com atau ketik joinmyquiz.com di gadget atau di laptop adik masing-masing. Lalu masukkan kode gamenya 919370. Sebentar setelah kita melaksanakan kuis ini, kita akan membahas soalnya. Lalu adik-adik sekalian akan diberi penugasan. Jadi adik-adik akan mendapatkan tugas sebanyak 10 nomor terkait dengan materi-materi tadi. Tentu saja tugas tersebut akan kita bahas juga, mungkin ada beberapa yang akan mirip dengan soal kuisis ini. Sudah 29 orang yang bergabung. Kita tunggu ya. Ya, jadi adik-adik untuk saat ini Pak Guru akan membagikan link untuk penugasan yang akan Pak Guru kirim melalui grup WhatsApp guru-guru matematika di Kota Gorontalo, sehingga adik-adik bisa menerima penugasan tersebut dari Bapak dan Ibu guru masing-masing ya. Tapi mungkin sebentar setelah kita mengerjakan kuisis ini ya. Sudah 41 orang yang bergabung. Kita masih tunggu. Sekali lagi silakan ketik di browser internet HP atau di laptop joinmyquiz.com, lalu masukkan kode game 919370. Sudah 55 orang yang bergabung, masih kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Sudah 67 orang, masih terus cukup 70, mungkin 80 ya baru kita mulai.
80 peserta. Sudah 69 yang bergabung. ...73 orang. Masih kita tunggu adik-adik yang lain bergabung. Jadi mungkin yang baru bergabung, untuk hari ini kita belajar materi kelas 7 SMP ya, tentang segitiga, mata pelajaran matematika. Jadi tadi sudah dibahas beberapa pokok materi tentang luas dan keliling segitiga sudah, kemudian tentang sudut, jenis-jenis segitiga, kemudian garis-garis istimewa pada segitiga. Oke, 78 orang. Kita tunggu 2 orang lagi, kemudian kita mulai. ...79 orang. Siapakah orang terakhir yang kita tunggu? ...80 orang. Oke, kita langsung mulai saja. 82 ya, masih bertambah ya, 82 orang. Kita tunggu saja lagi kalau begitu. Sudah 80 orang. Sambil menunggu kita break ya. Sambil menunggu yang lain bergabung, kita break dulu sebentar. Ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak lain. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini apa ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakan kita orang mau banyak. Kita tengokkan kembali ada di sana ada ketuan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohung Guling hanya di Mimosa TV. Kembali lagi bersama Mimosa TV, tetap belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Ya, kita lanjutkan untuk kuisisnya sudah 99 orang ya. Kita langsung mulai saja, karena setelah kuis ini kita akan bahas dan ada penugasan lagi melalui Google Formulir. Mari kita mulai saja. Ya, jadi di sini sudah dimulai. Pertanyaannya cukup 5 nomor saja ya. Jadi sebentar kita bahas. Bagi yang masih ingin bergabung, silakan klik join myquiz.com, kemudian masukkan kode game 919370. Ya, kita lihat di sini di papan peringkat Nabila Salsabila SMP 1. Kemudian Chelsea Muhammad Aliansyah masih terus naik. Tidak usah terburu-buru, cukup 5 nomor, sebentar untuk penugasannya baru dicukupkan 10 nomor ya. Oke, untuk sementara di peringkat 1 Ferian sudah selesai dari SMP Santa Maria. Kemudian dari kedua dari SMP 1 Nabila Salsabila. 4 benar. Lalu peringkat 1 berganti 5 benar Fikar Iabu. Apakah Fikar Iabu sudah mengulangi sehingga benar semua? Kita cek apakah ada nama Fikar Iabu di bawah. Jadi ini hanya latihan ya. Oke. Princess, ini princess dari SMP mana ini? Irfan SMP 1. Jadi untuk sementara dipimpin oleh Princess Syahrini. Lalu Fikar Iabu dari SMP 1 Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah 1 ya, bukan SMP 1. Lalu Irfan SMP 1. Lalu Ferian. Lalu Nadia Salsabila. Oke, ada yang baru masuk mengerjakan. Kita tunggu sekitar 4 menit untuk menyelesaikan kuisnya. Aldi SMP 2 di peringkat kelima. Ya, hampir semuanya sudah menyelesaikan. Sebentar kita mungkin buka line telepon untuk pembahasan soal kuis ini. Mungkin ada yang ingin
mencoba menjawab ya melalui line telepon sebentar sambil kita bahas bersama. Oke, kita cukupkan untuk game kuisis untuk hari ini. Kita akhiri saja. Peringkat pertama diraih oleh Princess. Lalu Fikar dari SMP Muhammadiyah 1, Irfan SMP 1, Ferian SMP Santa Maria, Aldi SMP 2, Nabila SMP 1, dan seterusnya. Oke, kita langsung menuju ke pembahasannya ya. Jadi atau petunjuk dulu ya untuk adik-adik. Sebentar adik-adik mengerjakan kuis atau tugas melalui Google Formulir. Jadi Pak Guru sudah mengirimkan ke grup guru-guru sehingga guru-guru bisa meneruskan ke kalian, atau Pak Guru tampilkan di sini linknya untuk adik-adik bisa masuk sendiri dengan mengetik bit.ly/ atau garis miring soal tugas Mat Mimoza. Jadi sekali lagi bit.ly/ soal tugas Mat Mimoza. Jadi setelah adik-adik memasukkan di browser masing-masing akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini link untuk tugas ini ya. bit.ly/ soal tugas Mat Mimoza. Jadi sambil sebentar kita bahas untuk kuisisnya, yang lain sudah boleh mengerjakan tugas ini. Lalu melihat sendiri hasilnya nanti di bit.ly hasil tugas Mat Mimoza. Seperti itu ya. Sekali lagi bit.ly atau / soal tugas Mat Mimoza. Kita masuk di pembahasan. Di soal yang pertama, ya, panjang sisi sebuah segitiga dengan X, Y, dan Z, di mana X lebih kecil dari Y lebih kecil dari Z. Pernyataan yang benar adalah, jadi adik-adik yang ingin berpartisipasi untuk mencoba menjawab, boleh melalui line telepon 0853 4013 7949. Sekali lagi melalui line telepon 0853 4013 7949. Sambil mungkin Pak Guru ingatkan ya untuk pembahasannya tadi, untuk membentuk sebuah segitiga, jumlah dua sisi yang terpendek harus lebih besar dari sisi yang terpanjang. Jadi untuk memudahkan mungkin adik-adik mengerjakan soal ini, adik-adik bisa mengambil sampel X, Y, dan Z-nya berapa. Ya, di sini kan ada petunjuk bahwa X lebih kecil dari Y dan lebih kecil dari Z. Jadi misalnya adik-adik ambil sebuah segitiga yang sudah pasti jadi 3, 4, 5 ya. Lalu adik-adik substitusi ke pilihan jawaban yang ada. Manakah yang membentuk pernyataan yang benar? Jadi kita bisa langsung cek ya.
Untuk Z, karena Z yang paling panjang maka Z-nya adalah 5. Lalu Y-nya adalah 4, X-nya 3. Jadi kita substitusi ke pilihan yang A. Menurut pilihan A, X tambah Y lebih besar dari Z. Berarti 3 ditambah 4 lebih besar dari 5. 3 tambah 4, 7 lebih besar dari 5. Berarti ini bernilai benar ya. 7 lebih besar dari 5, maka jawabannya langsung yang A. Kalau pilihan jawaban yang lain tidak memenuhi, contohnya untuk B. Y kurang Z, berarti 4 kurang 5 lebih besar daripada 3. Padahal ini negatif 1. Negatif 1 itu lebih kecil daripada 3, jadi salah ya. Lalu untuk pilihan C, Z tambah X lebih kecil daripada Y. Z-nya 5 ditambah 3 lebih kecil daripada 4. Padahal 8 lebih besar daripada 4, salah ya. Demikian juga untuk pilihan D, 4 ditambah 3 lebih kecil dari 5. Harusnya 7 itu lebih besar daripada 5. Jadi untuk soal kuisis nomor 1, jawaban yang tepat adalah A. Jadi sebentar di penugasan melalui Google Formulir yang sudah dibagi tadi linknya, kurang lebih ada soal yang seperti ini mirip. Ya. Lanjut ke nomor 2. Di soal kuisis tadi ditanyakan berapakah besar sudut P. Ya, jadi di sini bisa dilihat bahwa ini adalah segitiga yang sama kaki. Maka di sini besarnya yang 65 sama dengan besarnya yang P ya. Jadi besarnya adalah 65 derajat jawabannya untuk nomor yang ini. Masih mudah ya. Lalu untuk soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga diminta berapakah nilai dari X ya. Nilai X itu berapa? Jadi pada, tadi perlu diingat ya, adik-adik perlu ingat, pada sebuah segitiga jumlah sudutnya selalu 180 derajat. Itu patokannya. Jadi di sini kita kerjakan, kita menjumlahkan sudut A, sudut B, dan sudut C harus sama dengan 180 derajat. Jadi 3X ditambah 5X ditambah 60 harus sama dengan 180 derajat. Ya, jadi di sini derajatnya Pak Guru tidak tulis ya, cukup dipahami. 3X ditambah 5X besarnya 8X tambah 60 sama dengan 180. Lalu kedua ruas kiri dan kanan sama dengan, kita kurangkan 60 supaya 60-nya di sini habis, maka sisa 8X. Lalu di sini 180 kita kurangi 60 jadi 120. Lalu kedua ruas kita bagi 8 supaya di sini tersisa X, 1X 120 bagi 8. Maka X-nya 12 bagi 8 1, tersisa 4, 40 bagi 8 5. Jadi nilai X adalah 15 derajat. Jika kita coba substitusi, maka di sini 3X 3 kali 15 45. Lalu di sini 5 kali X dapatnya 75. Lalu kita jumlahkan dengan 60. Jumlahnya haruslah 180 derajat ya. Terbukti ya. Jadi betul jawabannya adalah 15 derajat. Selanjutnya untuk soal ini diminta mencari luas. Berapakah luas segitiga ini? Ya, jadi 20 kita tidak gunakan karena yang kita gunakan adalah A dan T. A itu adalah alas, T itu adalah tinggi. Alas dan tinggi saling tegak lurus membentuk 90 derajat. Jadi alasnya adalah 18 dan T-nya adalah yang 14. Sehingga untuk mencari luasnya 1/2
kita kali alas, kita kali tinggi. Jadi 1/2 kita kali 18, kita kali 14 ya. Sama dengannya ini harusnya di bawah ya. Tapi supaya muat dibuat seperti ini. Kita bagi dulu 2, 18-nya kita bagi 2, jadi 9, sisa 9 dikali 14, jadi 9 kali 10, 90, 9 kali 4, 36, jadi 90 kita tambah 36, dapatnya berapa? 126 ya, 126 cm kuadrat. Ya, jadi untuk soal seperti ini, dicari luas sekali lagi, perhatikan mana alas dan mana tinggi. Nah, kemudian untuk soal yang seperti ini, bagaimana cara pengerjaannya? Ya, jadi kalau adik-adik perhatikan dengan baik, di soal ini ada 3 buah segitiga. Jadi misalnya Pak Guru kasih kode A, B, C, D, dan E. Jadi perhatikan segitiga yang ABD. Segitiga yang ABD itu segitiga pertama, di mana kalau mau dicari luasnya 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 16. Lalu tingginya adalah yang tegak lurus. Nah, jadi 20. Nah, itu untuk segitiga ABD. Lalu untuk segitiga yang kedua, segitiga ABE. Segitiga ABE tersebut alasnya sama dengan yang tadi ya. Alasnya adalah 16, tapi tingginya 12. Lalu terakhir ada segitiga kecil, segitiga ABC, di mana alasnya 16 dan tingginya adalah, oh di sini tidak diketahui, bisa tidak dipakai ya, jadi anggap saja daerah segitiga ABC ini sebagai daerah yang diarsir. Oh, yang ditanyakan oleh soal ya. Luas daerah yang diarsir, berarti kita mau cari luas segitiga ABC. Ya, kalau diketahui tadi berarti kita langsung dapat ya, makanya soalnya tidak dimunculkan. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan hasilnya? Jadi, di sini kita bisa cari daerah yang 1, saya kasih kode, Pak Guru kasih kode daerah 1 dan ini daerah 2. Ya, jadi kita bisa menggunakan rumus untuk mencari daerah yang putih atau yang tidak diarsir. Jadi daerah luas yang tidak diarsir sama dengan luasnya ABD dikurangi dengan luasnya segitiga ABC yang kita anggap tadi yang ditanyakan soal ya, kita anggap X. Jadi kalau kita mengurangkan luas ABD dikurang luas X, maka kita akan ketemu daerah 1 ini. Nah, lalu kita sisa jumlahkan dengan luas segitiga AB. Oh, yang ini ya, yang tadi. ABE dikurangi dengan X. Maka kita ketemu daerah 1 ya. Untuk yang ini kita ketemu daerah 2. Daerah yang tidak diarsir di sebelah kanan. Lalu untuk yang ini kita akan ketemu daerah yang sebelah kiri. Ya, jadi itulah daerah yang diarsir. Nah, yang tidak diarsir ya di sini di soal diketahui bahwa daerah yang tidak diarsir itu 176 ya. Supaya jelas, Pak Guru ganti tintanya. 176 sama dengan luas ABD. Luas ABD tadi ini kita bagi 2 dulu, 16-nya jadi 8, jadi 160. Lalu yang ini juga kita bagi 2, jadi 96. Jadi di sini 160 kurang X tambah 96 kurang X. Nah, jadi sebentar kita ketemu nilai X-nya berapa. Jadi 176 sama dengan 160, boleh jumlahkan dengan 96 dapat 256 kurang 2X.
Jadi supaya mudah, nanti di sini disambung ya. Sambung di sini. 2X sama dengan 256 kurang 176 ya. Jadi kita anggap kedua ruas dijumlah dengan 2X, lalu kedua ruas dikurangi dengan 176, sehingga bentuknya seperti ini. Maka X adalah hasil pengurangannya ini 80 dibagi 2, maka jawabannya 40. Maka jawabannya adalah yang D. Jadi sekali lagi, untuk simpelnya, luas daerah yang tidak diarsir sama dengan luas ABD dikurangi dengan ABC ditambah luas ABE dikurangi dengan ABC. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Soal seperti ini jika ditanya berapa besar, berapa derajat ya sudut yang ada di sini. Jadi tadi di penjelasan adik-adik bisa lihat jumlahnya 180. Jadi ini mudah saja. 72 kita jumlahkan dengan 49, kita jumlahkan dengan apa? Supaya jumlahnya 180. Jadi di sini X sama dengan 180. Kita kurangkan dengan jumlahnya ini ya. 121 ya. 121 derajat. Maka jawabannya 59 derajat ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah luas sebuah segitiga, jumlah sudut sebuah segitiga harus 180 derajat. Oke, jadi itu pembahasan untuk kuis tadi. Pak Guru lanjut mungkin tentang garis tinggi yang belum sempat tadi muncul di kuis ya. Jadi di sini ada contoh soalnya, bisa diperhatikan. Garis AD yang merupakan garis tinggi adalah, jadi adik-adik bisa lihat, yang merupakan garis tinggi yang tegak lurus. Jadi garis AD. Ya. Sekali lagi mungkin yang baru bergabung, untuk penugasan adik-adik akan menerima linknya dari Bapak dan Ibu Guru di WhatsApp. Ya, jadi sudah dibagikan. Atau adik-adik yang belum menerima boleh buka di browsernya, di handphonenya masing-masing atau di laptopnya atau di tablet ya. Link untuk tugasnya bit.ly garis mendatar soal tugas mat mimosa. Lalu di enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Muncul tampilan tugas. Lalu adik-adik sisa mengerjakan tugas yang ada. Ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk link tugasnya bit.ly soal tugas mat mimosa. Lalu untuk hasilnya nanti adik-adik bisa lihat bit.ly hasil tugas mat mimosa. Jadi ada tampilan seperti ini. Adik-adik sisa mengisi nama, asal sekolah, lalu kelas, lalu next. Kemudian next lagi, maka akan muncul 10 nomor soal. Ini ada diperlihatkan ya. Soal yang pertama seperti ini. Nilainya 10 poin. Kemudian soal yang kedua. Ini mirip dengan yang ada di kuisis tadi. Jadi adik-adik yang sudah menyimak tadi pembahasan bisa menjawab. Soal yang ketiga. Nah, ini mengenai sifat segitiga. Kemudian soal yang keempat terkait dengan sudut ya. Jadi yang
paham di sini untuk menemukan sudut B, ini kan sudut berpelurus ya. Ya di sini. Jadi sudut B itu sisa 180 dikurangi 120. Lalu adik-adik temukan sudut yang ditanyakan yaitu sudut A. Dengan memanfaatkan sifat tadi bahwa satu segitiga jumlahnya 180 derajat. Lalu untuk luas segitiga, kemudian soal segitiga yang seperti ini juga sering muncul di ujian nasional, sudah dibahas tadi. Lalu soal tentang sifat segitiga. Nah, ini sedikit oh ya, ini harusnya sama sisi ya supaya bisa dikerjakan. Jadi untuk nomor 8, perhatikan segitiga sama sisi ya, bukan sama kaki. Jadi ini sama sisi. Walaupun tanpa keterangan di situ sebenarnya adik-adik sudah bisa menyimpulkan karena jumlah sudut dalam satu segitiga 180 ya. Jadi di sini harusnya 60 derajat. Jadi adik-adik bisa menyimpulkan bahwa itu segitiga sama sisi. Lalu soal tentang garis istimewa ada 2 nomor 9 dan nomor 10. Untuk nomor 10-nya adik-adik cukup, ini bukan pilihan ganda, ini isian, adik-adik cukup tulis jawaban akhirnya. Misalnya ini garis berat. Seperti itu ya, cukup begitu. Lalu klik kirim. Setelah klik kirim, adik-adik akan lihat hasilnya. Oh ya, jadi wajib diisi ya. Oke, itu kira-kira untuk penugasannya. Kita lanjut dulu. Untuk soal masih ada 3 nomor di sini, 2 nomor ya. Iya, jadi adik-adik bisa perhatikan di layar televisi atau layar masing-masing. Soal untuk pembahasan kuisis tadi. Garis C ke D merupakan garis apa? Jadi di sini kalau tadi menggunakan garis tinggi ya. Untuk soal yang terakhir ini dia garis apa? Jadi ini ada keterangan yang cukup jelas di gambar. Jadi di sini kita simpulkan ini adalah garis yang membagi 2 sudut sama besar, maka disebut garis bagi. Oke, jadi sebagai kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, jadi adik-adik silakan lanjutkan mengerjakan tugasnya ya. Lalu sebentar bisa melihat sendiri dan Bapak dan Ibu guru bisa mengecek hasil dari penugasan tersebut lewat link. Sebagai kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengenal segitiga. Jadi segitiga dalam kehidupan sehari-hari ternyata cukup banyak bentuk-bentuk yang bisa kita lihat. Contohnya di muka tenda atau di bagian atap rumah atau di layar pada kapal. Ya, seperti itu. Kemudian segitiga itu hanya bisa terbentuk apabila jumlah 2 sisi yang lebih pendek dijumlahkan ya, harus lebih besar daripada sisi yang paling panjang. Kalau tidak seperti itu maka segitiga tersebut tidak akan bisa terbentuk. Kemudian yang kedua, jenis-jenis segitiga. Jadi penggolongan segitiga ini ada 2, ada yang berdasarkan panjang sisinya dan besar sudutnya. Seperti itu. Kemudian untuk sifat-sifatnya, kalau segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang, ketiga sudutnya juga sama besar. Untuk sama kaki, hanya ada sepasang sisi yang sama panjang dan sepasang sudut yang sama besar. Kemudian untuk sudut dalam segitiga, tadi sudah ditampilkan bahwa jumlah
Semua sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Lalu untuk keliling, sisa menjumlahkan sisi-sisi segitiga. Jika diberi kode ABC, maka sisa A tambah B tambah C. Untuk luasnya, 1/2 kali alas kali tinggi. Dan yang terakhir, pada garis-garis istimewa, ada yang disebut garis bagi, garis tinggi, garis berat, dan garis bagi, garis tinggi, garis berat, dan garis sumbu. Ada 4, seperti itu. Jadi sekian mungkin untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.